Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Hai semuanya, selamat datang di Dialog Positif bersama aku Haura Fatima Azhara dan bintang tamu kita Ustazah Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah gimana lah kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Ustazah Wida ini sebagai guru BK di Asyifa Sagala Herang ya Ustazah. Nah, Ustazah sendiri udah jadi guru BK berapa lama tuh? Berapa lama? Dari tahun 2023 berarti kurang lebih 2 tahun menuju 3 tahun. Keren banget ya Azhar. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita bakal ngebahas sekilas aja tentang kasus yang kemarin terjadi ya, tentang Timothy Anugrah yang dia tuh katanya bunuh diri Oke. akibat perundungan yang dialaminya selama masa kuliah dan Mm, sebenarnya kita nggak bakal berfokus pada Timothy Anugrahnya Zah, cuma kita bakal fokusnya ke pembuliannya aja sih Zah sebenarnya. Oke. Nah kalau buat pertanyaan dari Ana sendiri apa Zah, pertama Mm-mm. itu kalau pembulian itu menurut Ustazah tuh apa sih Zah? Oke, bullying. Bullying itu sebuah tindakan agresif yang dimana itu tuh dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk targetnya, yang dimana mereka tuh berpikir bahwa target tersebut tuh adalah orang yang lemah, yang bisa ditindas dan bisa disakiti gitu. Kalau misalkan pembulian sendiri itu ada berapa jenis itu sih? Oke, kalau jenisnya itu ada bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, sama cyberbullying. Kalau cyberbullying itu lebih ke sosial media. Jadi entah dia mengunggah foto yang aibnya gitu, atau komentar-komentar yang buruk misalkan gitu, atau menghujat di sosial media. Jadi memang sebenarnya cyberbullying ini sering terjadi cuma secara tidak langsung ya Zah. Betul. Kalau misalkan dampaknya paling parah nih Zah dari pembulian dari 4 jenis pembulian tersebut tuh apa Zah? Dampaknya dari keempat itu bisa jadi ke korbannya itu jadi dia merasa rendah diri atau menghindar dari lingkungan, atau kalau misalkan tindakan pembulian itu tarafnya lebih tinggi itu bisa jadi menyebabkan dia stres atau mungkin bahkan bisa jadi depresi gitu kalau untuk korbannya. Kalau buat yang pembulinya sendiri Zah, Dampaknya untuk pembulinya gitu, kalau untuk pembulinya dia akan merasa kurang rasa empatinya terhadap sesama, terhadap lingkungan, bahkan bukan hanya untuk orang lain gitu, untuk dirinya sendiri aja dia tidak mempunyai rasa empati tersebut. nah kalau misalkan awal mulanya Zah, si pembuli itu jadi pembuli itu gimana tuh Zah? Awal mulanya Iya Zah. ya karena kalau menurut studi yang sudah baca dan kemarin informasi dari psikolog itu orang yang ngebully itu adalah orang yang sebagian di bagian otaknya itu ada sebut kerusakan. Jadi dia ketika melakukan pembulian secara gak langsung dia kekurangan emosi-emosi, energi-energi positifnya gitu. Jadi dia melakukan hal itu kepada orang lain gitu. Berarti secara tidak langsung dia ya ngerendahin dirinya sendiri gitu ya Zah? Bukan lebih ke ngerendahin dirinya sendiri, tapi dia tidak tahu cara melampiaskannya Cara karena kurang emosionalnya gitu ya? gitu. Nah kalau misalkan peran orang tua tuh Zah, itu penting gak sih Zah buat kehidupan anak-anak yang untuk mencegah dari bullying ini? Tentu sangat penting ya, karena rumah itu, maksudnya orang tua itu adalah rumah awal untuk anak itu bisa pulang gitu. Jadi kalau misalkan anak itu tidak memiliki tempat pulangnya, dia akan mencari tempat pulang yang lainnya. Nah, tempat pulang yang lainnya itu kita nggak tahu dan kita tidak bisa kontrol itu selain dirinya sendiri. Jadi ada yang membawa tempat pulangnya itu ke tempat yang negatif, yang positif, ada juga yang negatif gitu. Jadi kembali lagi. Jadi alangkah baiknya ya rumah itu adalah orang tuanya. Jadi memang sepenting itu sih ya Zah, kalau buat parenting orang tua ke anak. Nah kalau misalkan dampak terburuknya Zah dari Dampak terburuk, parenting buruk dari orang tua buat anak tuh apa Zah? parenting terburuk. Enggak, maksudnya dampak buruknya dari parenting yang salah dari orang tua, parenting toxic. Oke, bisa jadi kalau misalkan dari segi orang tuanya belum banyak mengetahui terkait parenting tersebut ya, gimana caranya, kan anak itu terus tumbuh dan berkembang.
tumbuh dan berkembang itu biasanya ada materinya, ada pembelajarannya. Kalau misalkan itu tidak dipelajari atau tidak menjadi asupan untuk mereka belajar, itu akan berpengaruh ke tumbuh kembang anaknya. Jadi bisa jadi anak itu tumbuh dan berkembangnya itu karena lingkungannya gitu. Tidak dari peran orang tuanya. Karena tadi kalau misalkan peran orang tuanya nggak ada, dia akan mencari peran yang lain. Berarti kita memang harus kalau misalkan jadi orang tua harus isi perannya dulu. Betul. Berarti seperti itu guys, ternyata peran orang tua buat anak. Mungkin yang terakhir pesan Ustazah buat kasus bullying. Oke. Pesannya dimanapun, misalkan Haura ataupun teman-teman yang lainnya yang di luaran sana, kalau misalkan ada melihat situasi pembulian, baik itu fisik, verbal, cyberbullying atau bullying sosial, itu silahkan langsung di stop. Karena bisa jadi, kan sebenarnya kalau di sekolah kan ada guru BK, ada perannya orang tua untuk saling kolaborasi dengan guru BK atau wali kelas gitu. Nah, karena kejadian itu biasanya tidak sampai langsung. Biasanya yang melihat itu secara langsung adalah teman-temannya. Apalagi kita di ruang lingkupnya pondok pesantren. Kalau ruang lingkupnya pondok pesantren, selama 24 jam itu ya kalian bertemu sama teman-teman. Nah, makanya ketika teman-teman kalian gitu ada di ruang lingkup dan menemukan kondisi tersebut, silahkan langsung di stop gitu. Atau kalau misalkan memang kalian tidak bisa men-stop, bisa langsung sampaikan. Biar betul ke para ustazahnya yang ada di situ. Biar pembulian itu bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Itu guys, jadi memang sangat wanti-wanti ya Zah kalau tentang bullying ini, karena dari korban bisa menjadi pelaku dari pembullying sendiri. Jadi kita sebagai perempuan tuh juga harus siap siaga ya Zah, karena ya perempuan sendiri itu madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi harus siap siaga buat parenting pertama buat anak kita. Gitu ya. Ya. Mungkin itu aja dari aku Haura Fatimah Azhara dan bintang tamu kita Ustazah Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.